Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa konsep. Antara lain yang pertama kita akan membahas tentang wujud materi atau karakteristik materi di sekitar kita. Jadi nanti materi di sekitar kita itu bisa berada pada wujud apa saja akan kita pelajari pada konsep yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas juga tentang perubahan kimia dan fisika. Yang ketiga kita juga akan membahas tentang zat campuran di lingkungan sekitar. Yang keempat, kita akan membicarakan tentang pemisahan campuran. Kemudian yang kelima, kita juga akan bahas tentang asam, basa, dan garam. Sebelum kita masuk pada bagian yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu apa itu materi. Ya, materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau suatu benda kalau dia memiliki massa dan menempati ruang, maka bisa dikatakan bahwa itu merupakan materi, ya. Misalnya air, apakah air termasuk materi? Iya, karena apa? Air memiliki massa, dia juga menempati ruang. Bagaimana dengan udara dalam balon? Ya, ternyata udara juga memiliki massa, dia juga menempati ruang. Ruangnya di mana? Di balon tadi. Sehingga kita katakan bahwa udara juga merupakan materi. Mari kita bahas untuk bagian yang pertama, yaitu tentang macam-macam wujud zat atau materi, atau di sini dikatakan sebagai bagaimana pengelompokan sifat dari materi itu sendiri. Pada dasarnya, materi atau zat itu bisa berada pada tiga wujud, bisa pada wujud padat, cair, maupun gas. Pada wujud padat, zat tersebut akan memiliki sifat yaitu bentuk dan volumenya tetap. Artinya bahwa benda padat, bentuknya dia akan selalu tetap, kemudian volumenya juga akan selalu tetap. Misalnya, kita punya HP kita letakkan di meja, bentuknya tetap kotak seperti itu ya. Nah, HP. Kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, walaupun itu di atas meja, walaupun itu di atas rak, walaupun itu di atas lantai, semuanya dia tidak akan berubah wujudnya, tidak akan berubah bentuknya, volumenya juga tetap. Karena bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Itu adalah sifat dari zat padat. Bagaimana dengan sifat dari zat cair? Sifat zat cair itu memiliki sifat volumenya tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contohnya, kalau kita memiliki air, 1 liter air, saat air itu dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol, volumenya tetap 1 liter. Kemudian jika air 1 liter itu kita masukkan ke dalam gayung, maka bentuknya seperti gayung. Tapi volumenya bagaimana? Volumenya tetap 1 liter. Sehingga zat cair memiliki sifat volumenya tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Kemudian bagaimana dengan sifat gas? Gas memiliki sifat bentuk dan volumenya berubah-ubah. Mengapa begitu? Karena gas itu memiliki sifat dapat dimampatkan. Artinya, gas kalau kita masukkan ke dalam botol kecil, ya volumenya sebotol kecil itu. Dan bentuknya juga seperti botol. Contohnya misalnya, kita punya minyak wangi ya, minyak wangi. Saat minyak wangi itu dimasukkan di dalam botol kecil, maka volumenya ya sebotol itu, sebotol kecil. Kemudian kita semprotkan ya, maka dia akan berubah menjadi gas, dia akan menempati semua ruangan. Jadi saat disemprotkan, maka gas tadi kan akan bau kemana-mana. Itu artinya bahwa bentuknya dia sudah berubah. Dia akan memenuhi seluruh ruangan yang ada di situ, dan juga volumenya karena memenuhi seluruh ruangan, maka volumenya juga akan berubah menjadi lebih besar. Sehingga gas memiliki sifat bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Itu adalah beberapa sifat materi dari zat padat, cair, dan gas. Selanjutnya, ini tadi yang untuk zat padat, contohnya ada kayu ya.
untuk zat cair contohnya adalah air atau cairan yang berada di gelas atau botol, walaupun volumenya sama maka bentuknya bisa berubah. Ini adalah yang contoh lain adalah udara yang ada ataupun gas yang ada di dalam balon. Saat dia masih ada di dalam balon maka volumenya sebesar balon itu. Saat diletuskan balonnya maka gas yang ada di dalam itu akan keluar kemana-mana sehingga volumenya menjadi sangat besar. Selanjutnya kita masuk pada beberapa perubahan wujud zat. Zat bisa berada pada wujud padat, cair ataupun gas. Tetapi dari wujud zat tadi ternyata dia bisa berubah sehingga kita katakan sebagai perubahan wujud benda. Yang pertama, zat padat bisa berubah menjadi cair. Itu prosesnya dinamakan mencair atau melebur. Contohnya, es tadinya padat berubah menjadi cair, berubah menjadi air. Itu katakan bahwa saat es berubah menjadi air, prosesnya adalah mencair. Es mencair atau melebur menjadi air. Kemudian, zat cair bisa berubah menjadi gas. Saat zat cair itu berubah menjadi gas, prosesnya disebut sebagai menguap. Contohnya air dipanaskan sampai mendidih, maka setelah mendidih air itu akan berubah menjadi gas. Nah, saat berubah menjadi gas ini kita katakan menguap. Kemudian gas juga bisa berubah menjadi padat atau gas bisa berubah menjadi padat. Nah, prosesnya ini kita katakan sebagai mengkristal. Kemudian perubahan yang lain adalah sebaliknya. Dari padat dia bisa berubah menjadi gas, namanya menyublim. Kemudian perubahan dari gas menjadi cair namanya mengembun. Contohnya saat siang hari itu air kan akan mungkin menguap ya, karena kena panas akan menguap. Kemudian setelah menguap maka akan menjadi titik-titik air atau akan menjadi uap air yang ada di atas. Kemudian saat pagi hari karena udara dingin maka air tadi, gas atau uap air yang ada di atas itu akan turun berubah menjadi cair, yaitu berubah menjadi embun, titik-titik air di pagi hari. Itu yang namanya embun. Nah, proses perubahan dari gas menjadi cair ini kita katakan sebagai mengembun. Cair juga bisa berubah menjadi padat, yaitu contohnya air akan dibuat menjadi es. Nah, proses perubahan dari air menjadi es ini kita katakan sebagai membeku. Jadi itu beberapa proses perubahan wujud dan namanya, ya. Padat menjadi cair, mencair, cair menjadi gas menguap, gas menjadi padat mengkristal, padat menjadi gas itu menyublim, cair menjadi padat itu membeku, kemudian gas menjadi cair adalah mengembun. Kita lanjutkan. Kita masuk pada bagian yang pertama, kita akan berbicara tentang karakteristik zat di sekitar kita. Setiap zat memiliki karakteristik berupa sifat-sifat yang dimiliki zat tersebut. Sifat zat itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Jadi intinya bahwa setiap zat itu punya karakteristik tersendiri, ya. Dan karakteristik itu bisa masuk ke dalam sifat, apakah sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zatnya. Contohnya adalah wujud zat. Wujudnya apa? Padat, cair, atau gas bisa kita amati secara langsung, sehingga wujud zat merupakan sifat fisika dari suatu benda. Kemudian adalah warna. Warna bisa kita amati secara langsung sehingga warna juga merupakan sifat fisika. Selain itu juga bau, titik didih, titik lebur, kelarutan, kerapatan atau massa jenis, kekerasan, elastisitas, kemagnetan, kelistrikan, dan kekentalan. Itu merupakan contoh dari sifat fisika karena keseluruhannya bisa kita amati secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Jadi contoh sifat kimia itu antara lain adalah keberkaratan pada besi misalnya. Ini bisa kita amati setelah terjadi proses secara kimia. Kemudian pembusukan
kemudian keterbakaran, kemudian kereaktifan, kemudian korosivitas, dan kestabilan. Itu merupakan beberapa contoh dari sifat kimia. Selanjutnya kita akan masuk pada perubahan fisika dan kimia. Suatu zat bisa berubah, baik itu secara fisika maupun secara kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materinya. Artinya bahwa setelah berubah, maka sifat dari perubahan fisika itu akan sama, tidak ada materi baru yang dihasilkan. Sedangkan perubahan kimia atau reaksi kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Selanjutnya kita lihat beberapa perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika, contohnya adalah perubahan dari es menjadi air dan menjadi uap air. Di sini kita lihat baik es, air maupun uap air sifatnya adalah sama, sehingga tidak ada perubahan sifat. Yang berubah hanya wujudnya saja. Sedangkan sifat kimianya, sifatnya sama, tidak ada perubahan sifat kimia, sehingga di sini termasuk pada perubahan fisika. Kemudian lilin yang meleleh, kemudian pelarutan garam, itu adalah contoh dari perubahan fisika. Jadi tidak ada zat baru, ya. Pelarutan garam itu adalah air dan garam dicampur akan menghasilkan larutan garam, di mana larutan garam itu sifatnya sama dengan air dan garam. Kemudian perubahan kimia itu akan dihasilkan zat baru, contohnya kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Sifat kayu dengan sifat abu mestinya berbeda, sehingga terjadi perubahan sifat. Besi berkarat, besi tadinya keras berkarat otomatis sudah lembek juga kan, sehingga besi yang berkarat itu juga termasuk perubahan kimia. Nasi menjadi basi itu juga dihasilkan zat baru, di mana ada proses pembusukan. Nasi menjadi basi itu berarti sifatnya sudah berbeda. Kalau nasi sebelumnya enak dimakan, kalau sudah basi menjadi tidak enak dimakan, ya, karena di situ sudah dihasilkan zat baru. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas tentang macam-macam perubahan fisika dan kimia. Tadi sudah Ibu jelaskan, jadi pada perubahan fisika itu akan ada perubahan bentuk dan ukuran. Jadi di sini tidak ada zat baru, hanya terjadi perubahan bentuk saja dan ukurannya saja mungkin berbeda. Kemudian ada perubahan wujud, ada perubahan karena pelarutan atau pengeringan, ada juga perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Kemudian untuk perubahan kimia, itu contohnya tadi sudah Ibu jelaskan adalah proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, dan proses perkembangan. Itu adalah beberapa contoh perubahan baik fisika maupun kimia. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang zat yang ada di sekitar kita dan juga campuran yang ada di lingkungan sekitar kita. Zat yang dimasukkan di sini adalah zat tunggal. Ya, zat tunggal itu bisa berupa unsur ataupun senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contohnya, misalnya ada emas, itu AU, A besar dan U kecil, karena emas itu bahasa kimianya adalah aurum, ya. Kemudian ada perak, AR, itu karena bahasa kimianya adalah argentum. Ada platina atau PT. Sifat-sifat untuk unsur yang sama dia akan memiliki sifat kimia yang sama. Unsur di alam diperoleh dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa. Jadi unsur bisa diambil dia dalam proses bebas, misalnya ada S, ada N2 dan sebagainya, tapi juga bisa dalam bentuk senyawa, misalnya senyawa H2 ataupun O2. Kemudian kita masuk pada senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Contohnya, air terdiri dari 2 jenis unsur, yaitu H2 dan O2. Jadi, gabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia bisa bergabung membentuk senyawa.
Sifat air tentunya tidak sama dengan sifat H2 dan O2 karena di situ sudah ada proses reaksi kimia. Air dapat mengalami peruraian juga secara kimia menjadi H2 dan O2. Tetapi nanti sifatnya air sudah berbeda dengan H2 dan juga sudah berbeda dengan O2. Di sini kita lihat perbedaan antara unsur dan senyawa. Ya, kita lihat unsur itu sejenis, unsur yang sejenis mempunyai sifat kimia yang sama. Unsur itu tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi unsur lain. Jadi unsur sudah bagian yang terkecil ya. Jadi unsur ya unsur saja. Dia tidak bisa dibagi menjadi bagian-bagian lagi. Tetapi kalau senyawa itu adalah gabungan dari dua jenis atau lebih unsur yang mempunyai sifat baru. Sifatnya nanti misalnya tadi ada H2 bergabung dengan O2 akan membentuk H2O. Tetapi dia mempunyai sifat yang baru. H2O itu sifatnya berbeda dengan H2 dan O2. Yang kedua, secara kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi senyawa lain. Ya, jadi H2O juga bisa diuraikan lagi menjadi senyawa yang lain. Misalnya H2 dan O2. Itu perbedaan unsur dan senyawa. Selanjutnya, kita masuk pada campuran. Ya. Apa bedanya senyawa dengan campuran? Ya. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa gabungan dari beberapa unsur, perbandingannya tetap dan dia melalui reaksi kimia. Misalnya, air sungai itu adalah sudah merupakan campuran. Kenapa campuran? Karena dari air sungai itu ada beberapa zat yang sudah bergabung di situ. Ada air, ada kotoran, ada mungkin tanah, ada juga pasir, ada apa yang sudah menyatu sehingga air sungai mungkin sifatnya menjadi lebih keruh dibandingkan dengan air pada umumnya. Bukan air sungai ya. Kemudian tanah juga merupakan campuran. Udara juga campuran. Makanan itu juga campuran. Minuman campuran. Larutan garam juga campuran. Larutan gula juga campuran dan lain-lain. Di sini ada contohnya agar-agar, ada santan juga campuran ya. Air dengan sari kelapa, kemudian ada susu, ada zat-zat yang lain. Itu merupakan contoh dari campuran. Selanjutnya, perbedaan campuran dengan senyawa. Kita lihat di sini. Campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Jadi kita hanya mencampurkan beberapa zat menjadi satu kesatuan. Sementara kalau senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia karena itu adalah gabungan dari beberapa unsur ya. Kemudian yang kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Jadi pada campuran ini tidak ada perbandingan baik itu massanya unsur dengan senyawa berapa tidak tetap. Bisa berubah-ubah. Tetapi kalau pada senyawa perbandingannya mesti selalu tetap ya. Kemudian pada campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Pada senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Kemudian yang keempat, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sedangkan pada senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan asli. Sebagai contoh misalnya, campuran itu pada larutan gula. Air ditambah gula akan menjadi larutan gula. Itu adalah contoh dari campuran. Gula, air sifatnya menyegarkan, gula sifatnya rasanya manis. Saat dicampur air dengan gula menjadi larutan segar yang rasanya manis. Artinya bahwa sifat komponen penyusun dari gula dengan air sifatnya masing-masing sama. Sehingga air gula itu merupakan contoh dari campuran. Sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Sifat komponen penyusun senyawa misalnya H2 dan O2 akan membentuk H2O, memiliki sifat yang berbeda. H2 sifatnya beda dengan H2O. O2 sifatnya juga berbeda dengan H2O. Kemudian yang kelima, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan pada proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan tetapi melalui proses kimia. Ya, jadi reaksi kimia, reaksinya misalnya air bisa diuraikan menjadi O2 dan H2 dan O2 melalui reaksi kimia. Tetapi kalau pada proses fisika, misalnya campuran garam bisa dipisahkan menjadi air saja dan garam saja melalui proses fisika. Misalnya melalui proses
penguapan atau mungkin melalui proses kristalisasi. Kita lanjutkan dengan pemisahan campuran. Nah, campuran yang ada ternyata itu masih bisa kita bisa pisahkan. Pemisahan campuran itu bisa didasarkan pada sifat fisika maupun berdasarkan sifat kimianya. Contohnya, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika itu adalah pada proses pengayakan, pada proses penyaringan, pada proses sentrifugasi, pada proses kristalisasi, destilasi, kromatografi, maupun ekstraksi. Sedangkan pemisahan campuran yang berdasarkan sifat kimianya itu adalah pada proses penjernihan air. Sekarang kita lihat contoh di sini pengayakan. Pengayakan merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Di sini kita contohnya misalnya saat mengayak pasir untuk adukan bangunan, itu diayak pasirnya, dipisah-pisahkan mana yang bagian yang dibutuhkan untuk pembuatan proses adukan bangunan itu adalah yang lembut-lembut ya, yang kecil, yang halus, sehingga ya diayak untuk bisa dipisahkan antara pasir yang halus dengan yang di situ mungkin kerikil-kerikil kecil, itu dipisahkan dengan melalui proses pengayakan. Kemudian yang kedua adalah proses penyaringan, digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Disaring, contohnya di sini saat kita membutuhkan santan, maka setelah kita setelah kelapa kita parut, maka itu kita tambahkan air, kemudian kita peres, kita saring untuk menghasilkan santannya. Nah, itu adalah proses penyaringan santan. Kemudian proses pemisahan air dari teh. Kita membuat teh, ada air dan teh, diberi air panas, setelah itu disaring menggunakan saringan teh. Kemudian ada penyaringan jus jambu dari bijinya. Itu adalah proses penyaringan. Kemudian proses pemisahan campuran yang ketiga itu adalah filtrasi. Filtrasi itu sebenarnya sama dengan penyaringan ya. Jadi metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campurannya air pasir dengan cara menyaring. Jadi filtrasi itu sebenarnya sama dengan menyaring tadi. Cuman kalau di dalam proses di laboratorium biasanya di sini kita tidak menggunakan saringan seperti saat kita menyaring santan atau teh, tetapi kita menggunakan di sini ada yang namanya kertas saring. Jadi di sini kertas saring kita pasang pada corong penyaring, di sini kita pisahkan. Jadi nanti saat disaring maka akan dihasilkan filtrat. Hasil yang filtrat itu cairan dari proses penyaringan tadi. Kemudian sedangkan yang di sini ampasnya ini yang tersisa di sini ini kita katakan sebagai residu. Itu pada proses penyaringan atau filtrasi di laboratorium. Kemudian contoh yang lain adalah proses kristalisasi. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya adalah proses pembuatan garam dari air laut dan pembuatan gula pasir dari air tebu. Jadi di sini kita lihat di tambak-tambak atau di bagian tempat pembuatan garam ya. Jadi air itu dimasukkan di air laut, dikumpulkan di sini, kemudian dibiarkan air laut itu menguap sehingga nanti yang tersisa adalah garamnya saja. Nah, setelah garamnya ada, ini jadi proses kristalisasi ya, dikristalkan sehingga nanti bisa dipisahkan air laut itu dipisahkan menjadi air dan garam. Kemudian contoh yang lain adalah pada proses pemisahan campuran itu adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap atau absorben dengan zat penyusunnya. Contohnya, pemisahan warna pada tinta. Kalian tahu bahwa tinta itu warnanya macam-macam. Nah, itu walaupun itu misalnya warna hitam, apakah betul warna hitam itu hanya terdiri dari satu komponen warna hitam? Ternyata tidak. Itu adalah merupakan beberapa campuran dari beberapa warna, sehingga warna-warna apa saja yang menyusun dari warna itu bisa dipisahkan dengan menggunakan metode kromatografi. Kemudian pemisahan warna pada kapur warna, pemisahan warna pada spidol warna, itu adalah contoh dari kromatografi. Di sini kita lihat gambarnya ya. Jadi kromatografi adalah metode pemisahan
zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya di sini ada tinta, ya, tinta. Kemudian tinta ini dimasukkan ke dalam zat pelarutnya. Kalau yang bagian bawah sudah kena bagian pelarutnya, maka di sini akan terpisah menjadi beberapa bagian warna. Setelah dilihat ternyata warna tinta yang dititikkan di sini ada warna biru, ada merah, ada kuning dan seterusnya. Itu menunjukkan zat-zat penyusun warna dari spidol tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemisahan campuran yang selanjutnya adalah distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya, memisahkan aseton dengan air. Contoh yang lain misalnya memisahkan pada penyulingan kayu putih, ya, minyak kayu putih, ataupun pada minyak cengkeh, itu adalah melalui proses distilasi. Di sini rangkaian alatnya seperti ini. Jadi sini nanti zat yang akan dipisahkan. Kemudian di sini ada kondensor atau pendingin. Kemudian nanti di sini ada air yang dimasukkan untuk mendinginkan di sini. Kemudian di sini ada elemen destilasi. Saat zat ini menguap, maka kita atur suhunya, didinginkan, maka nanti zat cair yang dengan suhu titik didih rendah, dia masuk ke sini, otomatis dia akan berubah menjadi cair sehingga dipisahkan. Bagi di sini yang titik didihnya tinggi, itu dia tidak akan ikut menguap karena di sini suhunya disesuaikan dengan titik didih zat yang rendah. Sehingga nanti misalnya di sini minyak kayu putih ataupun daun kayu putih digodok dengan air, nanti akan menjadi larutan campuran dari air dan kayu putih. Kayu putih titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu, didinginkan, maka akan terpisah di sini. Jadi nanti air akan tetap di sini, maka di sini minyak kayu putih akan dihasilkan di sini. Ini yang kita kenal sebagai distilat. Kemudian contoh yang lain adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah dengan cara proses diputar. Di sini ya, proses putaran kecepatan tinggi, maka bagian yang halus dan ini akan terpisah. Untuk pemisahan campuran yang selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Misalnya di sini adalah pada proses campuran kapur barus dan pasir. Di atasnya ada es batu sehingga nanti campuran kapur barus dan pasir, kapur barus itu kan nanti bisa menyublim dengan es batu, dia akan berubah menjadi kapur barus tadi ya. Karena perbedaan suhu, kenapa dikasih es batu di situ? Karena es batu itu sifatnya suhunya lebih rendah sehingga nanti kapur barus akan menyublim sehingga akan terpisahkan menjadi kapur barus dan air dan pasir maksudnya. Selanjutnya adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Kemudian ada lagi atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contohnya memisahkan serbuk besi dari pasir. Kita cukup menggunakan magnet, maka serbuk-serbuk besi tadi akan menempel pada magnet. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang terakhir, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam itu memiliki sifat rasanya masam, kemudian bersifat korosif, dia bisa memerahkan kertas lakmus. Jadi kalau larutan asam diberikan kertas lakmus, maka kertas lakmus yang tadinya biru akan berubah menjadi merah. Kemudian menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air.
dia juga memiliki pH atau derajat keasamannya itu kurang dari 7. Contohnya misalnya HCl, HNO3 dan H2SO4 karena dia memiliki ion H+. Basa itu rasanya pahit, sifatnya licin, membirukan kertas lakmus. Artinya kertas lakmus apapun akan dimasukkan ke dalam larutan basa akan menjadi berwarna biru. Menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air, memiliki pH lebih dari 7. Contohnya NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, MgOH 2 kali. Itu adalah contoh dari larutan basa. Larutan basa ini karena sifatnya pahit, itu misalnya contohnya ada sabun, ada deterjen, ada pembersih lantai, dan lain-lain, itu termasuk pada larutan basa. Kemudian garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya NaCl, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. NaCl merupakan hasil reaksi dari HCl dan NaOH. Sifat garam itu bermacam-macam, sehingga sifatnya bisa asam, basa, dan netral. Contoh asam itu banyak sekali di situ, ada asam askorbat, ada asam karbonat, ada asam sitrat, dan seterusnya, bisa dilihat ya. Terdapatnya di mana juga sudah ada di situ. Jadi semua yang rasanya masam itu masuk pada contoh asam. Asam etanoat itu contohnya terdapat pada cuka CH3COOH dan lain-lain ya. Kemudian ada contoh basa di sini. Ada amonia, itu sifatnya lemah, terdapat pada bahan pemutih dan pembuatan pupuk, dan seterusnya bisa dibaca. Ada NaOH atau natrium hidroksida, itu sifatnya sebagai basa kuat, itu biasanya sebagai bahan pembuatan sabun. Itu beberapa contoh asam dan basa. Selanjutnya kita masuk pada garam. Garam terbentuk melalui reaksi antara asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksi ini disebut sebagai reaksi netralisasi. Sebagai contoh, asam klorida HCl ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida akan menghasilkan NaCl atau garam, natrium klorida, dan H2O. Kemudian NaCl adalah jenis garam yang sering kita kenal dengan sebutan garam dapur, di mana rasanya adalah asin. Dalam ilmu kimia, garam tidak hanya NaCl saja, melainkan masih banyak garam yang lain. Sebagai contoh ada kalium sulfat, ada litium nitrat, dan ada kalium klorida. Itu adalah beberapa sifat dari garam. Nah, untuk menentukan suatu larutan itu bersifat asam atau basa, maka kita bisa menggunakan petunjuk dari indikator asam basa. Indikator asam basa itu ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan, ada yang bersifat universal. Contohnya yang alami itu kita bisa menggunakan apakah suatu larutan itu asam atau basa dengan menggunakan bunga sepatu, kol, kunyit, dan bunga mawar. Indikator buatan itu misalnya bisa kita lihat dengan menggunakan metil merah dan fenolftalin atau PP. Kemudian indikator universal contohnya adalah dengan menggunakan kertas lakmus, dan juga bisa menggunakan pH meter. Ya, sekian pembahasan yang bisa Ibu sampaikan pada materi klasifikasi materi dan perubahannya. Mungkin dalam penyampaian ini banyak kekurangan, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian dari pembahasan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.